Oh kok waktu ngasar entek dimulai gurubus Syams. Itu nak cara wong kutub utara kutub selatan jak bakas srengenge iku aneh. Ini hukum aneh. Wong srengenge ora ono mbok bekas-bekas. Karena di kutub utara kutub selatan ra ono napa? Srengenge. Bekas-bekas lucu. Jadi andaikan sampean ngaji Fathul Mu'in ning kutub utara kutub selatan dianggap edan. Mergo bekas-bekas srengenge ora. Paham ya? Sehingga sekarang itu penting ketika globalisasi itu teman-teman saya yang studi banding di Inggris, yang sekolah di Inggris itu cerita apa di Inggris itu puasa sampai 16 jam. Kadang siangnya panjang sekali sampai 16 jam. Itu para dokter fikih, profesor fikih itu cerita. Nanti itu memang selama ini ada misalnya kitab-kitab yang dikarang orang sekarang kayak Bajuri itu Syarah Takrib itu masuk dikarang orang sekarang karena yang ngarang itu Rektor Al-Azhar era sekitar 1200-an. Berarti baru kemarin. Sekarang kan baru 1433 nih. 1433. Itu kalau kayak Imam Bajuri itu sekitar 1200-an. Itu menangi era Al-Azhar modern tuh. Beliau pernah rektor Syekh Bajuri itu. Ada yang baca Bajuri, ada yang baca Bajuri. Itu baru kemarin. Seperti Anah itu juga baru kemarin. Buatan sampean bener kertas, nak kula nu wong alim sing di sana tenan ora kok sampean awur-awuran pribon oh. Ora kula mamang mbek to, iso nyai iku menarike krana hizibe mandi apa krana macane akeh. Karena kita jalan minta seorang alim kok sing ngaji akeh, jebule maca pengasihan, paham? Dadi ora krana ngalim tapi krana maca napa? Pengasihan. Curang napa? Curang. Mestinya kiai menarik mergo ngalim, ora kok mergo maca napa? Pengasihan. Curang, maca kula niku curang. Gak fair. Orang ngalim kok menarik iku gak fair, cara kula mboten fair. Ya kecuali nak sing diomongno sing ringan-ringan itu ora apa-apa. Itu memang sudah dibahas. Misalnya daerah yang cara keluar mataharinya tidak kayak Mesir. Tentu konteksnya saat itu Mesir. Karena ngarangnya di Al-Azhar di Mesir. Itu menjadi pengacu akrobil bilad. Negara terdekat secara matla. Secara apa? Karena sekarang itu kita punya masalah besar ketika era GPS terus era sekarang. Ini kalau terang nuriin. Ben sampean ngaji, ben boten kesasar, ben ngaji ilmiah. Fikih yang sampean baca kayak Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Wahab. Itu kan ya itu tadi kita ini secara giyu adalah sama dengan Mekah, sama-sama diluati apa? Khatul Istiwa. Sehingga kita memang tidak punya masalah ketika ono takbir tulu usamsi, huruf samsi sama saja. Coba andaikan sama orang Afrika kutub utara atau kutub selatan. Sering ini dibukas-bakas barangnya rata ono apa? Bukas. Padahal di sana sekarang ya banyak juga seorang Muslim, banyak sekali sekarang. Di Inggris juga gitu, misalnya siang sampai 16 jam. Sekarang itu kalau nanti ya, dari Jakarta, itu jam 12 tepat. Niku moro Mekah teng Jeddah. Niku normalnya kata kru pesawat itu kan 10 jam. Berarti normalnya kalau jam 12 sampai sana itu jam 8. Jam itu 8 malam, ya. Jam itu 8 malam. Ternyata sudah terbang 10 jam, landing di King Abdul Aziz jam 5 sore. Sebelum matahari terbenam. Ya karena terpaut 4 jam. Kita dengan Mekah terpaut pinten 4 jam. Jadi sudah terbang 10 jam, tetap aja ono urung matahari urung buka. Mulane kalau kita mengikuti tulu samsi huruf samsi, wong sugih iku ora usah poso. Iso sampe ora usah poso. Lho iya ngalor ngidul ngetan ngulon. Lha boten niki dadi nyewa pesawat. Jadi misalnya kalau sampean di sini paham ya? Jam 2 malam mau imsak jam 4 terbang saja ke Arab Saudi. Engko nang kono JM muangan terus. Engko wayahe buka mau Indonesia. Lewat ini cerita ya, betapa fikih yang kita pegang kayak takrib kayak Mu'in itu semuanya dalam konteks yang diliwati khatul istiwa. Kita ini punya masalah fikih yang tidak diliwati khatul istiwa. Yaitu sekarang ulama Al-Azhar juga rapat dan semua ulama di seluruh dunia itu ya rapat. Jelas mungkin sampai Anda diundang dan itu sudah tepat.
Paham ya? Tak pikir itu sudah benar. Undang-undang jenengan itu sudah nopo, sudah benar. Jadi, nah artinya ini cerita balik tuh loh. Misalnya kalau mikir ngotor sampai buat tamu ini buat jalui panges itu betapa kriminalnya sampean. Maksudnya ini balik betapa mengganggunya sampai. Ulama apa sinau buat ganggu, mau perkara jaluk nopo panges itu untuk jeneng bagus. Jeneng sopoi bapak yang ngono darah podo. Ini memang perlu didiskusikan. Ya sekarang mulai dibicarakan. Apa mungkin Pak Bahaya pakai ukuran bintang saja? Jadi tidak pakai ukuran matahari tapi ukuran bintang. Dalam konteks kutub utara, kutub selatan. Karena yang punya posisi fixed, posisi permanen itu hanya bintang. Itu mulai dipikir. Karena kalau matahari kan sekarang kita tahu kan misalnya sekarang subuh jam 4. Jam 5 padang, kadang sampai jam setengah 5. Yaitu yang disebut yukawiru laila ala nahar wa yukawiru nahara alal. Kalau bintang itu kan wabinat mihum yahtadun. Selama ini kayak pesawat, kayak apa GPS itu kan ngacu garis nopo bintang, bujur bintang, garis bintang. Jadi koordinat bintang. Itu mulai dibicarakan. Karena memang sekarang Islam tuh mengglobal. Sama kalau lihat Manchester United live itu, di sini ngelihat jam 9, itu kipernya cek ngier kena nopo. Sering ini. Kono apa? Di sini uang yang kono anggar bengi nih gini saat dunia gini apa? Bengi. Saat ini orang tahu. Sama nak delok terawih neng Arab, jadi gigi di so, uang Arab kusuk. Nak terawih nganti jam lurus. So jadi sopo ngarang kusuk. Ini jam lurus neng gini. Udah kono jam lurus. Yang biasa lah ya. Sini orang kok jadi terawih nganti jam itu. Nganti orang sahur cek terawih. Oh ada yang bodoh, repot. Itu kali wong bodoh yakin dari ono wali atau jumatan di Indonesia. Mereka jumatan yang Mekah, itu wali buento, wali atau ngaji. Neng kene jam 1 Jumatan, neng Mekah jam 10. Apa jumatan buyute? Sini dengan Mekah itu terpaut 4 jam. Jadi nak muni jam 1 bar Jumatan neng Mekah, iku goblok-goblok wong. Mereka neng Mekah jam itu 10. Iku orang ono nopo Jumatan. Nah, tapi sing dikandani wong bodoh ngandel pisan. Jadi partai bodoh. Partai napa? Nah, cara kula dikandani wali bento. Lho nak muni ngene rada masuk akal, senajan to bodoh di masuk akal. Pak Wali kok mboten Jumatan. Engko Gus, Jumatan engko nang Mekah. Nak muni ngene jek rada ilmiah. Nak muni wis barengan ketok. Mau bodoh banget to. Merokap. Lho nak muni engko kan jek ilmiah lho. Ijek napa? Ilmiah. Senajan ya bodoh nih. Karena gak mungkin wali betul cara berpikir kayak dia itu udah mungkin. Wali betul tentu kayak umumnya orang Jumatan, isu umumnya wong. Terus kulo nonton di Jumatan gitu biasa. Ya kok gurih, kayak umumnya wong kan syaratnya kok umumnya wong. Ya termasuk kok gurih kayak umumnya wong. Oh. Ya sudah. Nah sekarang itu kan menjadi masalah fikih itu tadi. Misalnya orang Arab, ya orang Arab imsak puasa dari Mekah. Imsak puasa dari Budi Mekah. Dia terbang ke Indonesia normalnya sekarang 10 jam. Terus dia poso lagi 5 jam, misalnya jam 11 ya atau jam 10 jam 10. Lah dia orang Indonesia, seret orang Indonesia. Puasane orang genep 12 jam ke Indonesia wis surup. Iku buka ta urung? Ya iya itu sekarang itu menjadi pertanyaan itu. Jadi itu memang pertanyaan ilmiah atau sebaliknya. Wong Indonesia wis poso nganti 12 jam. Moro Arab gak buka. Mereka itu tadi saya pernah tenan niku. Kok Jakarta jam kali 12, Jeddah jam setengah 5 jam 5 tenan. Iki cek ono srengenge. Niku buka apa tetap ngenteni surup? Lah sampean kepengen selamat tuh, gak resiko ya ngenteni surup. Tapi sing walian wong Arab pada Indonesia. Pasane urung genep 12 jam misalnya kayak kurang 5 jam untuk Indonesia habis nopo? Buka. Atau misalnya sampean saiki, sampean wong Bojonegoro sugih, wis sampeyan lesu terbang maro NTT. Atau maro Jepang kan wis nopo? Wis suruh. Kan lumayan ngirit 2 jam. Bang.
Itu kemarin didiskusikan oleh pakar-pakar fikih. Saya termasuk, alhamdulillah saya termasuk yang diundang mewakili, ya kalau diwakili, dianggap ulama, dianggap profesor ya roh, pokoknya kalau diundang, itu memang penting untuk didiskusikan. Sehingga kita sebagai ulama punya tradisi mendiskusikan, mencari solusi. Karena pertanyaan ini sekarang sudah transparan, karena banyak umat Islam yang di kutub utara, kutub selatan, dan sekarang juga ada GPS. Hanya GPS itu, geosistem itu tahu betul posisi masing-masing. Sehingga ulama itu sudah tidak bisa nebak-nebak. Sampeyan ingat masalah kiblat dulu agar madhep ngulon dianggap mesti bener. Sekarang tuh terpaut 2 cm dimasalahkan. Karena kok iso wae madhep bu Meksiko bu madhep. Karena kalau di sini terpaut sekian senti nanti antar negara. Iku sholat masa madhep Ka'bah sebelum madhep Mesir penari perut waktu. Memang sekarang masalah betul semenjak GPS, semenjak ada teknologi GPS, semenjak ada keahlian astronomi falak. Tentang Yauma Rasdil Nawa Kiblat. Itu kelihatan sekali memang sekarang yang keliru. Misalnya di bulan Februari jam 2 atau 3 itu matahari tepat di atas Ka'bah. Tanggal sekian, lama di atas Ka'bah sekian. Itu memang sekali yang keliru betul, paham ya, no? Sehingga ya sudah begitu. Nah, biasanya kita ini kan sholat asal madhep. Saya sendiri kalau sholat ya karena madhep ngulon atau apa. Tapi saya secara ilmiah sebenarnya protes. Secara ilmiah memang bisa tepat. Kalau sekarang tuh bisa apa? Sehingga kemarin debat itu kan semua masjid se-Indonesia kan distandarkan ya sebenarnya. Tapi ya sebagian ulama memang menentang. Kalau menentangnya karena ilmu tidak apa-apa. Itu bagus. Makanya Abu Hanifah itu termasuk orang yang longgar. Jadi maksudnya Ka'bah itu Masjidil Haram. Dan fawali wajah kasatrul Masjidil Haram. Wajan Masjid Haram saiki luas, jadi cara meleset ke Ka'bah, dia cek kena pager-pager. Lho, sementing melesetnya orang ada untuk Mesir misalnya itu. Itu ada yang lebih ekstrim lagi, Masjidil Haram murad dan bi Makkah. Sementing orang muni Timur Tengah apa. Tapi ini penting kalau aturakan sehingga tidak menjadi polemik. Jadi monggo yang kepengen detail di monggo. Tapi yang kepengen detail berlebihan itu secara ilmu matematika ya goblok. Kalau guru saya Kiai Maimun termasuk yang menentang detail. Mbah Mun termasuk yang menentang detail. Saya sendiri itu yang menentang detail. Cuma saya dengan alasan yang terlalu detail itu juga goblok. Misalnya kamu pakar Rasdul Kiblat, pakar GPS. Dia pakar nopo GPS. Ya kalau nggak sering guyon sampai sing tukang ukur, kalau kiai tetap dimintai konsultasi. Logikanya gini, Ka'bah itu luasnya sekitar berapa? Ono 12 meter? 15 sih, 15 meter. Nah ingin tepat berarti semua bangunan masjid itu luasnya nggak boleh 15 meter. Kalau melebihi 15 meter, bentuknya masjid kudu cekung. Paham ya? Kalau ingin tepat apa Kak? Ka'bah. Jadi sing 15 meter oleh lurus, tapi yang melebihi 15 meter kudu mulai melingkar. Paham ya? Apa wani cepat gawe aturan ngono? Kulo teman-teman kulo ora nyangka Gus, ana ulama sing kritis kok jenengan. Wah Gus, iku gak cangkem elek. Lho iku ora cangkem elek, maksudnya nak padha-padha. Ya kalau baleni nak Ka'bah itu 12 meter, yang 12 meter oleh lurus, tapi yang lebih 12 meter kudu mulai ceko. Karena sekali melebihi setengah meter atau 1 meter dari arah lurus, berarti dia mesti gak nabrak Ka'bah, paham ya? Apa wani ke fatwa semua masjid kudu nopo ceko? Jare pegawai debat, cangkemmu lho iku ora urusan. Saat ini malah jadi santriku, buatan resmilah ngaji ya Gus kalau baik kalau ya banyak nabi ulama waktu ngaji ya. Jadi sebetulnya itu sama. Jadi kalau yang terlalu fanatik persis Ka'bah itu juga nanti masalah. Yaitu bentuknya yang 12 meter atau 15 meter oke, tetap lurus, tapi yang lebih dari itu kudu napa? Malah ana bar itu diskusi. Paham, malah ruwet toh.
Mulane cara kula sementing malaikat Jibril roh ke Habib wis nulis pokoke kaya pas salat wis dimaklumatkan mustaqbilal kiblat. Sementing sono catetane kemudian apa mustaqbilal stok Meksiko Allah. Niate apa mustaqbilal kiblat. Jadi cara kula niat iku pancen bener jare ulama fikih darani sunat. Dalam konteks sekarang cara kula wajib. Ben jelas pengumumannya napa jelas ini pokoknya catat malaikat kula muni mustaqbilal lho mergo gak mungkin kula yakin Tohara tahu mikir detail ngeten mboten karena trik mubalagh itu pokoknya ngomong mustamiin dengar senang niku pokoke trike kula di kanca mubalagh teng Yogyakarta niku dia itu Muhammadiyah dia mubalagh laris dia itu kalau pidato di musola-musola itu ibu-ibu tahu doanya pengajian. Napa Pak Yai? Bismika Allahumma ahya. Wa bismika napa? Ini padahal dia itu Muhammadiyah. Dia teman dekat saya. Terus Bapak kan punya tradisi pesantren ya. Biasanya kalau pesantren itu kan NU, tapi Bapak ini ya enggak saya punya wong alim ora NU ora Muhammadiyah gitu tak mau. Ya terus ibu-ibu kan protes, Pak Yai, Pak Ustadz, itu kan doa orang tidur. Ya kan sudah pas, biasanya ibu-ibu kalau ngaji kan tidur. Itu ternyata si mubalagh teman saya itu sengaja, dia karena dendam, mengira ngaji kok nopo turun. Sekalian diwarai dengan nopo turun. Ibu-ibu tahu doanya pengajian apa Pak Ustadz? Bismika Allahumma ya. Bismika Allah. Terus ibu-ibu kan tersinggung ya. Terus akhirnya enggak saya enggak tidur. Kalau enggak tidur ya doanya pengajian Allahumma ftah terus diajarin. Bicara kula nak kiai-kiai bisa ngaji diwari donga niku mawon. Karena separuhnya napa turun. Jadi memang detail itu masalah. Lalu kalau nanti ketika saya dulu di Sarang jadi Rois Fathul Mu'in itu pernah ditanya gitu. Urutan-urutan dalam fikih nambah detail rusak kabeh, hukum rusak kabeh. Itu tadi misalnya afdhalus sufuf as-saful awal. Terus yang paling afdhal sing an yaminil imam. Jadi sing paling afdhal itu saf awal, sing paling sisi kanane napa? Imam. Lha iku jare sebagian musairin takok kalau mbok ngene lho Gus. Nak ngono desain masjid itu keliru, ke imam kok tengah. Dari masjid imamnya kon. Jadi imamnya didempasno ning kidul, paham? Supaya semuanya makmum minil imam. Jadi ini intinya. Jadi kalau kecerdasan, itu ruwet. Jadi cara desain masjid yang sekarang itu tidak menunjang afdholiyah karena masih ada yang an yasaril imam yang dari sisi kiri. Coba imam dempas noneng kidul, nanti semuanya an yaminil imam. Itu kalau sudah desain kan gelem ra gelem ngono Gus kejadiannya. Nah, itu aja trik-trik mendapat afdholiyah. Jadi imamnya didempas noneng putih gitu. Ben kabeh an yaminil imam. Wah, cangkem elek tapi cerdas. Aduh, pusing. Aku akhirnya tak. Lo misalnya kowe tak turuti, ide gilamu wis tak turuti. Wes idemu sing ruwet iku tak turuti. Terus nek wis kejadian ngono paling afdal sing ndi? Wes kabeh an yamin imam sing paling afdal sing ndi? Ya sing paling parek ya kurubuti wae imame. Nah, artinya masalah kan tidak selesai setelah imam didempas noneng kidul nanti kan ada masalah lalu ya dengan posisi ini komposisi begini yang paling afdal sing di tentu yang paling parek anak ono kerubuti ya muter. Buat ini cerita ilmiah betapa aturan-aturan dalam fikih afdaliyah itu rasa buat aplikasi terus begitu nah buat aplikasi misalnya tadi yang percaya GPS kalau Ka'bah luasnya 15 meter berarti tidak boleh ada masjid yang melebihi 15 meter atau kalau gerbong sepur apa masjid kan ini kalau cerita mulanya Nabi ngendikan halakal mutanattiun halakal mutasyaddiqun wong sing jero-jero agama iku rusak
Ya karena memang masalah agama nak jero-jero ruwet. Halakal mutanattiqun, halakal mutasaddiqun itu rusak. Makanya saya sebagai ulama itu kudu ono uraan. Ulama itu harus ada ketidakseriusannya. Nak kado ulama serius malah rusak. Untung sing biasane serius rapati ulama niku alhamdulillah. Nah ulama kecenderungannya tidak nopo serius. Tapi ketidakseriusannya justru untuk menjaga konstitusi nopo ulama. Karena sebagian agama harus yasiru wala tu'assir. Harus gampang. Paham itu tidak yang pakar-pakar GPS, pakar yang maros tilkiblat itu harus ngomong orang ngaji kula niki ini peringatan. Jadi oke lah kita seneng detail karena di era global itu memang mudah sekali untuk nopo detail. Tapi kalau taruh lalu detail nanti konsekuensinya masjid harus lu mulas pinten? Meter. Di luar iku kudu cukup. Terus walam yakul bihi ahadun ora ono ulama waras sing ngomong ngono kan ya ora ono. Lho nggih to logikane kan gitu kan. Kalau untuk menuju satu titik yang melebihi garis titik itu harus nopo cukup. Operator lucu. Kabeh masjid bentuk U. Ini penting kalau aturakan. Jadi itu mesti rusak kalau kita. Makanya saya termasuk dalam hal ini sependapat kalian guru kulo, kalian kiai-kiai. Asal menentangnya an ilmin ya karena tahu. Seperti saya, seperti guru-guru saya itu menentangnya karena tahu. Ora kok menentangnya, wah ini dhisik masjid wali, kowe mbek wali sing wis mati-mati rak pinter wali. Wah koto-kotoan sini. Ini buatan ilmiah nih, maksudnya nak kepingin ilmiah itu tadi. Kalau memaksakan ainal Ka'bah itu ya harus seluas nopo Ka'bah. Ya mau tuh kali. Kalau afdalus sufuf an yaminil imam bukan berarti imamnya didempes nonton itu. Gitu. Kalau didempes nonton gitu, kabeh an yaminil imam. Ya macam akal ini. Jadi ini oleh takut ya cerdas. Ya Gus. Kiai-kiai sudah tahu kalau yang paling afdal an yaminil imam. Muga imam kok tengah itu tetap orang sing kok kiri. Imamnya dah kok pola apa? Gitu. Ben kabeh an yaminil paling nyuara ngadepi wong cerdas nakal uteke ya jane gue sing ngandani kula jenengan jogeman wis kusuk teman-teman kok mari swargane awur Kanjeng Nabi awur kiai-kiai lha piye gak penak sungkan Kalau yang suarga kan uang pegawai ngeloni widadari makan. Nak kumpul gurune kan apa? Ketemu uang cerdas nakal lu repot. Seloro-loro tenan. Buantah ora kena. Iya sudah gitu. Wah repot. Soale ngadepi uang cerdas napa? Nakal. Nah, Nabi Abu Nawas jadi legenda mergo cerdas nakal. Wong karo anudani rahmat di mlayu rahmat disalahno kancane. Jadi Abu Nawas udan rahmat kok melayu. Jadi alasannya timbang tidak rahmat. Ya mudah masuk akal ya lari dari rahmat itu ya jelek. Tapi kan arah melayu kau udan berarti tidak rahmat. Itu juga nopo jelek. Abu Nawas ora kurang pasal. Abu Nawas, udan rahmat kok kowe melayu, berarti melayu kok rahmat. Nah timbang ida-ida napa? Rahmat. Niku maksud kula nu gadah kitab asline tek Abu Nuwas, terus bahasa Arab. Dia memang legenda kecerdasannya. Dia itu orang soleh. Dia itu penyair soleh yang melegenda. Jadi dia keceluk wali itu gara-garanya sederhana. Jadi Harun Rasid itu seorang raja yang soleh. Sebuah dia ceritanya walhasil dia melaku-melaku yang kerajaan ngertos sebagian amat nopo jariah ini kok pas atus. Dulu kan nggak ada jeding tertutup kayak sekarang. Wah, terus ninggawan itu beliau roh itu seneng. Padahal dulu kok guridak buka tak rambutnya, buat apa nih buka. Ini jelas itu seneng. Apa zino rawani karena dia orang nopo soleh. Tapi lali raiso repot. Zino rawani lali gak iso repot. Akhirnya untuk melupakan itu dia memanggil penyair-penyair yang di depan pintu istana. Pokoknya dia ndak zino tapi lali. Aku pokoknya ceritani sing mari iso turu. Kabeh penyair itu cerita sing aneh-aneh. Jebule jam 11 lah. Wah, goblok kowe jebule cerita masik kamu malah ra turu. Ono penyair neh diundang cerita. Jebule raja malah nganti jam 2 ra iso turu. Mergo asik
Ceritanya saking asiknya. Barang Abu Nawas diundang cerita. Wonten semut raja. Semut itu penasaran kepen ro jerone kuping. Bareng mlebu badheken. Wah jebule ra enak metu. Metu penasaran ning jerone kuping ora apa mlebu. Bareng mlebu gak nyaman metu meneng. Bolak-balik. Sesuai raja. Mas sebenarnya mantuk cerita orang karo-karo. Akhirnya setelah raja itu tidur terus eling dene. Ternyata yang memenangkan itu sinten? Abu Nawas. Jadi ternyata dia malah cerita yang tidak asik gitu. Yang kacau, yang apa? Yang kacau. Nah, itu yang lucu itu ditanya sama raja. Kenapa kamu cerita sekacau itu? Terus atau eling semut, tiba eling rambut kok gurih malah iso turu. Lah itu terus Harun Rasid bilang, hal nakok tadi. Apa kowe nginceng aku? Enggak, kowe mboten nginceng. Apa tadi malam kamu nginceng saya? Peristiwa enggak, enggak. Wah, kemudian itu huruf ada rasa. Wah, iya orang sembarang orang gitu terus ya terus jadi legenda itu terus. Ya, terus dia dianggap wali gitu. Keurusan pengincengan. Tapi cerita waktu ini buat tenan bu, kalau ya saya baca banyaknya, mulai kitab serius sampai kitab yang tidak serius gitu tadi. Semut mlebu, bareng tak jero ora enak metu. Cek penasaran mlebu. Metu opo enak kabeh sak turu aja. Ya terus tidur. Pun balik teng ngaji. Sehingga era umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ndak bisa ingkar biliat tetap menunjukkan ingkar. Yaitu tadi, tapi catatannya tadi ya, jangan lupa ngaji saya ya. Tetap apapun vonis kita bahwa maling jenenge maling. Jangan sampai nggak maling jenenge kreatif. Misalnya lonte atau selingkuh, ya tetap jenenge selingkuh lonte. Ojo barani hak asasi manusia. Meskipun sudah saya ulang-ulang lagi, kita tetap memberi harapan. Siapapun tetap berhak mendapat rahmat Allah. Mulane Kanjeng Nabi suatu saat pernah beliau itu pidato pengaji. Beliau itu kamane ngintimidasi urusan akhirat. Kamu bisa tertawa-tawa, padahal mati pasti di hadapan kamu dan kamu tidak pasti masuk surga. Sehingga sahabat itu do nangis, zarifat minal uyun, wawajilat minal qulub. Sahabat do nangis do baru. Karena Nabi hanya ngintimidasi dengan tanda kutip, hanya menpresur urusan akhirat, menghentikan akhirat tok. Wong wis ati cilik tenan. Sampai sahabat ana sing sumpah, wis aku nak mulai ra bakal ngumpuli bojoku, ora bakal mangan daging. Pokoke ibadah. Tapi ketika Nabi masuk ruangan, itu ada Jibril. Terus kata Jibril, ya Muhammad, saya diutus Allah, lima datukon itu ibadi. Kenapa kamu bikin hamba-hambaku putus asa? Nabi keluar lagi senyum-senyum, merapati intimidasi. Dari sahabat-sahabat gawok. Tadi se-ekstrim itu, sekarang kok lucu. Nah, zaman kalau nggak percaya ini lihat di Ihya di Kitabur Roja. Terus Nabi ngendikan bikin satu kaidah, bikin satu kaidah. Kaidah seorang ulama, seorang dai, seorang mursyid, dan kaidah ini berlaku ila yaumil qiyamah. Niki rungokno tenan iki. Kaidahnya seorang mursyid, Nabi dawuh, ala unabbiukum bil faqih kullal faqih. Ini saya apal teksnya. Ini hadis kila itu mauqufun ala aliyin, tapi sebagian ulama meyakini itu hadis marfu, memang hadis. Ala unabbiukum bil faqih kullal faqih. Qalu bala ya Rasulullah. Apa perlu saya ceritakan ke kamu siapa orang yang benar-benar pinter, yang benar-benar al-faqih kullal faqih. Terus qalu bala ya Rasulullah, qal malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'amminhum min makrillah. Orang yang tidak bikin orang lain putus asa dari rahmatnya Allah, tapi juga tidak bikin orang nyaman dari azabnya Allah. Itu disebut hidup itu bainal khaufi war raja. Jadi malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'amminhum min makrillah.
Nah ini penting kalau aturakan karena sekarang itu orang tidak seimbang. Ada kiai mau cerita swarga, ada yang cerita neraka. Itu harus normal itu tadi. Jangan sampai orang jadi kunut putus asa. Tapi juga jangan sampai orang merasanya. Ini penting kalau aturakan yaitu tadi. Tapi bahasa tadi tetap nggak boleh dirubah. Inna Allaha ta'ala la yansi'u barakatal ardi hatta la yuqala lidzalim anta zalim. Itu bahaya sekali kalau hukum dirubah-rubah. Sebetulnya kita enggak apa. Wong orang alim kita arani alim ora apa-apa, tapi setelah kita katakan alim kurang fatwane melingkar kan menyesat. Malah Nabi tetap menghentikan Inna Allaha ta'ala la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'u binal ibad walakin yanzi'ul ilma bi qabdil ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'asa'an apa juhalan fasuilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wad. Nabi meskipun orangnya santun dan Nabi itu orang paling ahsanil khuluq, akhlaknya terbaik, tetap bilang kalau orang alim sudah mati ya orang akan mengambil pemimpin ru'asa'a juhalan. Nabi tetap bilang itu juhalan. Kenapa Nabi tetap bilang juhal? Kalau orang bodoh dikatakan alim, akibat dari dikatakan alim, dia kalau fatwa dipercaya. Padahal fatwa dia melenceng. Makanya misalnya, kalau cara ditakois, nak Tuhan nyakang angel, darah ini bodoh, angel. Enak sing jelas sing malah enak. Repot. Ini kesajuan kasus-kasus nyata yang orang antara ngalim berang alim. Terus membingungkan fatwanya. Mana kalau cek seneng tuh gelem ngaji benang misalnya bodoh nih cek sidik karek buat sidik. Jadi tapi nyakang haram, nyakang kenapa? Haram. Nak bodoh kan karuan oleh fatwa, nak ngalim oleh fatwa. Tapi nak bina huma.